Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi, bekerja di instansi rumah sakit Kabupaten Kabupaten Pekalongan, tepatnya di RSUD Keraton Pekalongan ya. Nah, ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan package service bridging BPJS dan Kemkes ya. Di sini saya sudah update bridging BPJS dan Kemkes. Oke, pertama-tama di sini kita buka halaman repository atau package service bridging ya punya saya, Pak. Di sini terdapat fitur custom URL, generate signature, generate timestamp BPJS dan lain sebagainya. Di sini sudah support dengan bridging BPJS versi 2 ya. Oke, kita langsung saja ya. Pertama-tama kita install sebuah Laravel ya, karena kita akan mempraktekannya pada framework Laravel ya. Karena salah satu pemakaian framework yang paling cepat yaitu ya paling cepat developingnya ya, proses develop itu menggunakan Laravel. Kita kopas saja langsung ya, karena kita akan menggunakan Composer untuk menginstal framework Laravel. Pertama-tama kita kopas dulu cara penginstalannya, lalu kita ke folder yang dipilih, terus kita buka terminal pada folder tersebut ya, demos, ini demos ya. Kita buka terminal, kita kopaskan saja tadi, lalu kita ubah sedikit nama projectnya, yaitu demo BPJS Bridging, kayak gini aja, BPJS Bridging. Nah, kita langsung install ya projectnya. Kita tunggu sebentar sampai proses installation frameworknya selesai. Kurang lebih sampai 1 menit lah, kemungkinan 1 menit atau enggak ada 1 menit. Ya, kita tunggu ya, udah jalan itu 50%, 70, 80, 90. Oke, selesai ya. Ini sudah selesai, tidak ada 1 menit ya. Kita langsung masuk saja ke folder bridging BPJS tadi ya, BPJS bridging. Lalu kita edit beberapa ya. Kita tag dulu file environment-nya dulu. Di sini kita buka pakai Vim ya. Di sini ketika kita install pertama kali fresh Laravel 8 itu sudah terisi key. Fungsinya untuk generate key. Di sini kita akan menambahkan sebuah konfigurasi ya. Oke, ini sudah install ya. Sudah install project Laravel. Maaf, setelah itu kita install sebuah package bridgingnya ya, sini ya. Kita terakhirkan dulu ya, ini environment ya, environment setelah install package bridgingnya ini ya. Kita install dulu package bridgingnya di sini di project BPJS bridging ini ya. Kita enter langsung, tunggu sampai prosesnya selesai, kurang lebih 1 menit. Di sini menggunakan paket bridging BPJS versi 3 ya, nah yang sudah saya perbarui. Kemarin ada bug di timestamp karena ketika decompress sebuah file yang terenkripsi itu, ketika dibuka menggunakan key-nya itu ternyata timestamp-nya itu berbeda saat membuka decrypt string sama dengan yang dikirimkan ke service BPJS. Makanya terjadi error, ya tidak error sih, responnya itu jadi nol kayak gitu. Itu sudah saya perbaiki. Sekarang sudah selesai installnya. Setelah kita selesai menginstalnya, kita konfigurasi untuk environment buat
vClaim BPJS. Pertama-tama kita buka saja dulu ya project yang tadi menggunakan VSCode. Kita buka project tadi di lokasi di demos, terus bridging kita oke. Setelah di oke, menunggu dibuka, kita menuju ke file env.env di sini. Kita kopikan yang tadi kita copy dari tutorial yang sudah disediakan. Nah, ini dari tutorial kopikan ke sini. Oke, setelah di copy ini diisikan sesuai dengan cons ID milik rumah sakit masing-masing ya. Setelah itu baru kita bikin sebuah controller ya. Kita akan mencoba mempraktekkan yang paling mudah dulu, referensi lah. Referensi. Kita akan mempraktekkan referensi diagnosa. Oke, kita kembali lagi ke terminal. Ke terminal kita coba langsung bikin sebuah controller dengan nama referensi controller. Perintahnya adalah php artisan controller referensi controller. Setelah sukses, kita cek ke folder, kita cek ke project, kita buka apps, lalu http, lalu kita controller. Di sini sudah terbentuklah tergenerate sebuah controller dengan nama referensi. Setelah itu kita bikin sebuah services di sini, dimana akan menghandle service ke baik mau ke BPJS, ke Kemkes atau ke service yang lainnya. Kita bikin dengan nama services. Nah, setelah itu di dalam folder services kita bikin folder lagi dengan nama BPJS, dan kita bisa juga bikin folder lain dengan nama Kemkes kalau ingin menggunakan Kemkes. Kemkesnya salah. Aku drag dulu ya biar sejajar. Oke, di sini setelah itu kita bikin sebuah service di dalam project di dalam folder BPJS dengan nama referensi.bsp. Lalu kita bikin service referensi tersebut, kita isikan namespace-nya, kita definisikan bahwa file referensi itu pada namespace app services BPJS. Oke, setelah itu kita bikin kelas dengan nama referensi, lalu kita kurung tutup kurung kurawal ya. Lalu kita bikin protected variable ya dengan nama service BPJS, service BPJS. Oke, setelah itu kita bikin konstruktor ya, konstruktor. Lalu kita isikan parameter service bridging tersebut dengan objek. Kita bikin objek ya, isikan dengan objek bridging BPJS. Bridging BPJS di sini kita otomatis langsung menggunakan package yang tadi kita install ya, package ini ya, package. Nah ini gitu supaya package ini sudah kita langsung install, kita bisa pakai langsung dengan memanggil tadi. Kalau ada auto complete kita enter atau enggak tab gitu. Setelah seperti ini kita bikin sebuah function atau metode function dengan nama get diagnosa. Tadi kan kita mau bikin diagnosa ya, kita bikin dengan nama diagnosa, lalu kita isikan parameter di sini diagnosa juga. Setelah itu kita bikin variabel endpoint, kita isikan endpointnya
seperti di dalam sini. Kita isikan tanpa slash di sini ya. Kita langsung referensi, diagnosa, dan parameternya ya. Nah, di sini kita isikan eh, referensi, diagnosa, lalu kita parameter, diagnosa. Oke, kita tutup, jangan lupa. Setelah itu kita bikin variabel lagi, diagnosa, lalu kita send menggunakan service BPJS, lalu kita di sini metodenya itu menggunakan get ya, metodenya get, berarti kita requestnya get ya ke BPJS nya. Di sini get request, kita lempar endpoint tersebut. Setelah itu kita return diagnosa tersebut. Oke, setelah menjadi di service ini, lalu kita bikin di controller, kita isikan sini, kita bikin protected dulu. Protected parameternya service referensi. Nah, di sini kita bikin service referensi seperti tadi kita bikin konstruktor ya, konstruktor, lalu kita bikin objek dengan nama service referensi ya, kita isikan dengan objek referensi tadi ya, referensi. Nah, ini referensi service ya, kita tab atau enggak enter tab, kita tutup. Setelah itu kita bikin sebuah metode dengan nama get diagnosa. Kita isikan parameter diagnosa ya, diagnosa di sini. Setelah itu kita langsung saja isikan dengan parameter diagnosa, lalu kita akses service yang sudah kita bikin di konstruktor ini, objek service referensi. Di sini kita akses, lalu kita tadi bikin metode di service referensi itu get diagnosa ya, dengan parameter yang sudah dibawa oleh get diagnosa di atas nih. Diagnosa, lalu kita tutup, lalu kita return langsung diagnosanya. Kita return langsung ya di sini ya. Tadi kembali di sini, ini sudah endpointnya sudah sesuai dengan BPJS ya di sini ya. Setelah itu controllernya juga sudah. Setelah di controller kita bikin root lokasinya ada di web, di folder root web app. Mari kita bikin rootnya. Pertama-tama kita bikin. Oke, maaf sebentar, ada iklan ya. Oke, maaf ya, tadi ada iklan sebentar ya. Nah, kita tadi sudah membuat sebuah controller dan service ya, service referensi ya, controller referensi dan service referensi. Setelah itu kita bikin root dengan metode get ya. Di sini kita isikan aja seperti di dalam seperti di katalog ya, di katalognya BPJS kita isikan referensi diagnosa, lalu kita isikan parameter diagnosa, lalu kita arahkan ke controller referensi controller. Terus tadi metodenya di sini kita isikan metodenya get diagnosa ya, kita bisa copy atau enggak tulis manual, kita copy lalu kita tutup. Nah, setelah kita bikin root seperti ini, karena ini menggunakan Laravel 8, aturan atau enggak pattern yang dulu kita bisa memanggil controller langsung seperti ini, kita harus sedikit ubah. Di sini kita ubah di provider root, karena di provider root
Nah, di sini di protector namespace ini kita hilangkan komennya ya, agar di root tersebut itu bisa membaca langsung namespace yang sudah dikonfigurasikan ke controller ya, app, http dan controller. Di sini sudah langsung dilempar namespace controller. Jadi controller, nama controller apa saja sudah bisa dipanggil di dalam web sini, web maupun di dalam API di sini ya, dalam API ya, di sini root API sama root web di sini, sama di sini kita bisa panggil langsung controller ya. Setelah itu kita coba langsung ya akses URL ini ya, kita langsung praktek URL ini kita akses langsung pada browser ya. Di sini kita akses. Oh, sebelumnya kita jalankan dulu ya project Laravel-nya, kita jalankan dulu dengan menggunakan Artisan Serve, PHP Artisan Serve kita jalankan. Nah, setelah itu jalan pada port 8000 dengan IP localhost ya. Di sini kita bisa isikan localhost 8000. Nah, kita coba dulu, udah jalan ini, Laravel-nya sudah jalan ya, project Laravel sudah jalan. Setelah itu kita bisa coba akses referensi diagnosa ya. Di sini kita akses diagnosa, di sini kita langsung isikan dengan contoh A32 ya, diagnosa A32 kita contohkan, buka akses diagnosa 32. Oke, kita langsung coba saja ya. Nah, di sini akan muncul respon dari BPJS, yaitu ada metadata, kode, message, respon, dan diagnosa ya. Kita coba lagi untuk kode diagnosa yang lain ya, contohnya B20. Enter. Sini langsung keluarlah responnya B20 ya, diagnosa 20 ya. Oke, sampai sini saja ya, ini praktek untuk menggunakan paket service bridging dengan menggunakan Laravel 8. Untuk pertanyaan dan lain-lain bisa ditanyakan melalui Telegram PM maupun lewat grup, atau untuk request menggunakan PHP tanpa framework bisa di PM atau enggak lewat grup ya. Oke, terima kasih ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.